hari ini kita ulang lagi yang kemarin sampai nanti ibu bagus tuh ibu pas masuk ke kelas bahasa Indonesia kan ada susah dulu pertama kali ya. Tapi boleh ya, kasih contoh, kasih cerita, semakin sini semakin bagus. Kalau lihat kalimatnya tuh semakin nyambung, semakin enak. Jadi ada kemajuan. Lain, yang kemarin kan berarti kita nanti target saya itu kan bikin satu wacana, semua orang bisa minimal satu wacana. Yang namanya wacana itu bisa berupa artikel, berupa picture, atau tulisan apa saja, mau tulisannya fiksi, mau non fiksi, mau hayalan, mau kenyataan. Tapi kalau kita mau bikin kenyataan, bukan fiksi, datanya harus jelas. Ya. Sekarang itu banyak yang bikin data tidak jelas. Jadi banyak yang ditangkap polisi sekarang karena datanya tidak jelas. Misalkan apa? Itu pekerja Tiongkok, datanya nggak tahu dari mana kan, apa siapa berkata apanya tidak jelas. Datanya ada enggak, buktinya ada enggak. Nah, itu kalau kita itu harus jelas. Kalau mau berbicara tentang sebuah isu, kita memang harus kritis, tapi harus jelas, harus bisa dipertanggungjawabkan. Saya juga pernah menulis itu, tapi 4 tahun yang lalu dan tidak ditangkap karena memang kenyataan. Waktu di warung Jati Gede itu kan, di pekerja Tiongkok, kan warung Jati Gede itu dikerjakan oleh perusahaan dari Cina. Itu normal, tetapi kan mereka berkenalan dengan produk sekitar, dan perempuan di sana terus hamil, begitu selesai kontrak kerja mereka pulang, ya hamil dan anaknya ditinggalkan. Nah itu kan jadi, kalau saya kan maksudnya kan nulis di internet itu ngasih masukan ke pemerintah, ke siapa saya bilang bahwa aturannya harus dipertegas supaya tidak merugikan. Karena kan akhirnya balik lagi ke Pemda. Ya, perempuan-perempuan yang hamil itu tanggung jawabnya bukan tanggung jawab pimpinan mereka kerja karena mereka nggak tahu. Jadi tanggung jawabnya kan bikin terowongan, cowok. Gitu. Jadi berarti kan balik lagi ke Pemda harus menanggulangi karena orang Cina-nya sudah bisa. Nah kalau seperti itu enggak no problem, kita memberikan kritik tapi mereka juga masukan. Ya, terus nah, untuk membuat sastra itu ya memang kita kembali ke yang pertama kemarin menulisnya caranya. Jadi dulu main mappingnya ya belum bisa nih. Cuma kan yang gambar-gambar kemarin main mapping itu kan harusnya ada di kepala saja. Kecuali kerangka, kalau kerangka itu harus, kalau sulit, kalau tulisannya sulit, panjang, memang kerangka harus dibikin. Tapi kalau yang udah sering mah, kalau tulisannya pendek, ya nggak usah. Tapi karena sudah sering, kalau yang dulu siapa sebenarnya yang mau mengulang lagi yang kemarin dari main mapping dari gambar yang kemarin sampai bentuknya ke kerangka. Nah setelah bentuknya ke kerangka, kesananya bikin wacananya terserah saudara-saudara sekalian. Ya, kalimatnya. Nah setiap kenapa kan sudah diajarin bagaimana tanda titik, koma. Nah itu di dalam membuat wacana itu bukan berarti ditinggalkan. Itu semua yang dari awal kita pelajari itu tentang titik, koma, terus kata sambung mitra kalimat, kata sambung antar kalimat, terus tanda baca, ya huruf besar, huruf kecil, itu harus masuk nanti pas ketika kita membuat wacana. Jadi wacana itu kan gabungan beberapa paragraf. Kemarin itu kalau dihitung kan minimalnya 5 paragraf. Nah, nanti kita ujian juga seperti itu. Kan nggak mungkin contek, kalau nyontek berarti atau pilot-pilot berarti wacananya harus sama dulu. Kan tiap orang punya pikiran sendiri-sendiri, punya bisa saja kan. Nanti bikinnya tentang makanan, itu tentang rumah sakit, itu tentang apa yang tentang kepolisian, tentang transportasi kan kita tidak tahu. Tapi yang jelas, dan yang harus diingat wacana itu bukan untuk membuat orang lain mengerti, tapi membuat diri kita yang membuatnya mengerti. Karena setiap orang bikin wacana belum tentu orang lain mengerti. Bukan wacana, kerangka.
Jadi kalau seseorang bikin kerangka, bukan berarti kerangka itu harus membuat mengerti orang lain. Yang wajib mengerti itu adalah penulisnya. Nah kalau sudah masuk wacana, orang harus mengerti, bukan cuma kalau sudah jadi wacana cuma dimengerti hanya diri sendiri, berarti itu sarwaja modal dari yang kusarangan, mikir serangan, nular desa kusarangan batu setengah lagi. Jadi nggak boleh keserangan batu di sini. Harunya gitu teh. Jadi tidak. Kalau siapa yang mau ke depan yang ada yang mau cocok, ini mau. Tetap sudah beres dari awal sampai. Silakan ke saudara ke depan. Waktu dan tempat. Apa Pak silakan. Waktu dan tempat kami sediakan boleh. Kalau misalnya untuk mempersingkat waktu silakan. Tidak boleh. Kalau ada soal UAS, berarti boleh ya nyalin yang ini. Ya boleh. Boleh kan? Udah pasti beres. Asal benar kan. Makanya sekarang dibetulin. Saya akan nyontek. Pakai kayak gitu apa gitu? Ya dari awal dulu. Iya depan dia kayak gini kok ya. Bukan nggak bahasa sampai wacana. Oh, berangkat doang. Kalau wacana perlu tidak mesti. Aku bisa 3 kali Main mappingnya dulu, jadi intinya dulu. Kamu main Rencana. nanti ini diterjemahkan ke Bang. Panggil. nanti Rencana diterjemahkan ke kerangka. Istilahnya itu. Bencana Pulau Mas. Bencana itu. Nah gitu, jadi minimalnya kita harus minimal 6 paragraf. Kalau bikin seperti ini minimal 6 paragraf. Kalau misalnya kan dari bencana banjir, kan jadi awan-awan. Nah yang per 4 itu kan per satunya dibagi 4, kalau misalnya per 1 itu dibagi cuma 3 gimana? Bisa kan ya? Cuma nggak apa-apa gitu. Tapi 4 itu lebih baik soalnya kan kita belajar olahraga. Jadi tidak apa mau 3 juga, berarti hanya 3 itu yang ingin kita terangkan. Kalau misalnya tanpa ada pembahasan lagi kayak ada anak-anaknya lagi Pak gimana? Jadi cuma kan ini 1, 4, berarti kan itu langsung beranak lagi. Tapi nggak ada anaknya lagi, jadi cuma langsung aja pengertian ini. Tapi jadi tetap di wacananya tetap kita jalanin, cuman nggak ada tulisan kayak gitu. Ya ini kan intinya untuk mempermudah seseorang yang masih kesulitan dari membuat wacana, membuat tulisan. Jadi Andin itu nanti di paragraf yang ini dia akan membahas 3 hal ini menurut petani, menurut pakar, menurut menteri apa yang disebut banjir. Nah itu jadi 1 paragraf. Ada menteri petani, ada pertanian, Wak. Petani. Ya. Jadi dalam 1 paragraf dia ada 3 hal yang ingin dia terangkan. Oh boleh, jadi nggak usah 4 ya? Kalau ketiga 3 gitu. Ya. Tapi kan kita belajarnya 1 kalimat, kalau 1 paragraf 5 kalimat, berarti dikurang. Nggak apa-apa ini kurang juga, ini nanti bisa dibagi 2 kan? Iya. Menurut pakar BMKG bisa jadi ada 2 kalimat. Itu kan bergantung kitanya, bergantung kreativitas kita, imajinasi dari hayal kita. Nah kalau seperti ini berarti faktanya harus jelas. Tapi Pak, Menurut pakar BMKG siapa pakar BMKG bukan ngarang kan? Orang ini orang. Menurut Jokowi nah harus jelas Jokowi itu ngomongnya benar enggak? Jangan menyebutkan menurut Jokowi, menurut menteri tapi hasil karya kita, nah itu salah. Menurut petani jelas, petani harusnya kalau di media yang bukan ya, media nggak mainstream gitu ya. Kalau petani juga kan sering disebut, namanya disebut, tinggalnya di mana.
di daerah apa, nanti disebut supaya memperjelas bahwa itu adalah kebenaran, bukan karangan. Nah, bisa aja kan kalau menurut Romli Sasmita, siapa Romli Sasmita? Tetangganya, Tetangga teman-teman. saya depan rumah. Siapa Romli Sasmita? Kan orang harus tahu kenapa si Romli Sasmita ini dijadikan bahan rujukan pikirannya, apa kompetensi dia, apa pengalaman hidup dia, sehingga harus di pendapatnya itu dikemukakan kepada umum. Kalau Romli Sasmita ukur hanya tetangga kita, ya untuk Allah. Ya, tetangga kita ya, kalau tetangga kita profesor sih oke, tapi kalau bukan profesor, ya artinya pendapatnya kurang bisa di. Kalau bikin kayak gitu Pak penjabarannya Ini berarti ini ini Pak, satu lagi cuma ini aja. Ini kurang. Belum beres Pak, Hah? belum beres. Spidolnya saya. Oh, itu kan Pak, itu loh. nggak ada. Wah, Anita kantong Doraemon sebenarnya. Itu kantong tidak saya kamu. Kan kata Bapak ini kita bisa bebas berimajinasi ya, Pak. Tapi sejauh mana kita bisa berimajinasi bebasnya tuh sejauh apa gitu? Kan kalau misalnya kalau yang kayak kemarin-kemarin ada beberapa hal yang nggak boleh ditulis di sini karena takutnya tuh nanti penjabarannya jadi lebih sedikit. Kemarin tuh ada warna, sifat gitu ya kalau nggak salah. Iya, iya. Warna, sifat sama apa lagi? Ya warna sifat sama ukuran. Sama ukuran. Karena itu kalau warna sifat ukuran itu akan mematikan imajinasi. Coba aja kalau di sini. Selesai. Nih di sini nih, lihat. Tumpukan sampah, pakai anak lagi ukuran warna atau sifat. Misalkan tumpukan sampah 6 meter, kalau sudah 6 meter apa coba? Dibikin lagi nggak bisa nggak? Selesai. Itu kan susah. Tidak Jadi ini berkembang. mematikan kreativitas kalau yang namanya ukuran ini nggak akhir sekali. 6 meter apalagi? Apa 6 meter jadi 600 cm? 600 cm jadi sampai 10 desimeter masih susah. Seperti kalau ini juga sama kalau ganti tumpukan sampah kecil misalkan, udah kecil apa? Ya kebayang udah kecil, jadinya ngaco kan jadi semut gitu. Jadi susah kalau warna sifat sama ukuran. Jadi supaya pikiran kita tetap liar, pikiran kita tetap bebas, jadi jangan pakai itu. Jangan pakai warna, sifat, dan ukuran. Hilang harta, ada hilang nyawa. Boleh ada satu lagi Pak? Boleh. Yang kedua, sebelumnya kita nanti. Tapi kan Pak, itu minggu tenang ya. iya. Sebelum dibikin untuk jadi wacana, sebenarnya yang membuat kita untuk yang dimengerti dan imajinasi kita mah hanya tertuang di sini kan Pak. Jadi maksudnya tidak harus orang lain ngerti, meskipun kita imajinasinya agak jauh gitu misalnya. Tapi pas jadi wacana, jadi intinya mah gitu maksud aku mah si ini tuh kita bebas berimajinasi berdasarkan apa yang kita pikirkan gitu. Meskipun orang lain memang nggak Ini itu tidak diwajibkan untuk orang lain mengerti. Jadi yang mengerti itu yang membuatnya saja. Tapi setelah jadi bencana, setelah jadi wacana, orang yang harus mengerti. Jadi coba, kan kita tidak tahu pengertian banjir menurut pakar BMKG kan orang juga belum ada yang ngerti. Jadi mana siapa yang bisa ngerti? Kecuali dia sendiri. Tahu. Kecuali Andin sendiri yang ngertinya. Kita kan hanya bisa mengira-ngira kan. Kalau ahli lingkungan, iya, kalau apa yang membuatnya Beda mungkin lagi. ada gitu. Tapi kan ini Andin yang punya pikiran, yang punya wawasannya kan. Jadi kita tidak tahu apa yang akan ditulis nanti.
orang lain bisa aja membuat hal yang sama tentang bencana banjir, tetapi yang diterangkannya mungkin bukan ini. Mungkin akan berbicara tentang tsunami Aceh saja, atau tentang bantuan yang diberikan bisa. Itu kan bergantung orang, bergantung pikiran masing-masing. Ya. Ada yang bertanya tentang gambar ini? Berarti kalau sudah ada bertanya berarti sudah selesai. Berarti sudah paham. Karena nanti mah nggak akan ada yang nyontek. Karena berpikir sendiri kalau nyontek juga akan pusing sendiri karena orang beda-beda pikirannya. Ya. Kalau yang pengertian banjir cuma satu misalkan boleh nggak Pak? Menurut ini gitu misalkan. Ya, itu mau sedikit. Boleh aja gitu Pak. Maksudnya gimana? Ya misalkan Jadi cuma kalau tulis banjir. menurut Pani doang nanti jadi Misalkan. Bisa. Bisa ya Pak ya? Tapi bukan jadi satu paragraf, paling jadi satu kalimat atau Iya. dua kalimat. disatuin paling nanti sama yang Iya. tapi nggak apa-apa satu paragraf kan Di dalam penulis, kalau kita sudah jadi penulis, kita akan menemukan kondisi tertentu yang malah hanya satu kalimat. Tapi kalau kerjanya sudah sering menulis, nanti kita akan bertemu lah, itu bukan kita diobrol, tapi itu pengalaman menulis. Jadi nanti kita akan menemukan kondisi itu. Tapi karena kita statusnya mahasiswa sedang belajar, jadi kita kan dikreatifkan pikiran kita, diliarkan mata kita supaya bisa membuat lebih kreatif. Boleh kalau 1-2 juga boleh, tapi nanti kalau itu dalam kondisi tertentu, dalam situasi tertentu kita akan menemukan hal itu. Kita tidak bisa menambah lagi. Tapi itu kemudian itu tuh ada di antara paragraf sebelumnya dan paragraf setelahnya, itu di tengah-tengah itu. Tapi kalimat itu harus ada. Ntar sendiri aja. Jadi kita ketemu sama itu, cuma jam berapa menulis itu ya nanti paragrafnya. Ya, puterin lagi. Ada pertanyaan lagi? Apa? Ada yang bertanya lagi? Ini kan pribadi masing-masing ya. Kayak gini kan, itu kan misalnya anak kalimatnya ada 3, ada yang 5, kan sendiri ya, ada yang 4. Tapi kita belajar coba 5 kalimat. Ini kan nanti pilihnya juga. Iya, Tapi nanti kalau di UAS ditanya 5 kalimat, ini harus jadi 5 kalimat. Iya. Meskipun dia pilihnya 3. Karena kalau sudah sering itu bisa. Bisa Bu ya? Oh itu bisa. Diterima. Soalnya nggak masuk soalnya. Ini sama aja. Mas, pahamnya ada yang bertanya kalau ini harus paham semua karena nantinya mah sebenarnya single fighter benar-benar kalau ujian seperti ini dibagi masing-masing. Kalau mati sendiri. Kalau diulang sama orang lain itu jadi bingung. Ya. Kalau menyalahkan sama orang Jadi bingung sendiri juga Pak ya? Dia sendiri bingung. Kalau kayak kemarin kan bisa dan orang lain kalau ini mah nggak bisa. Harus sendiri ya Pak ya? Harus sendiri. Majelis. Nah setelah ini coba ambil bikin saya itu pulang ya. Iya Pak. Bikin kerangkanya ini nanti diterjemahkan ke kerangka. Iya. Di Ada ini kerangka dengan kata visi bukan dipanjangin. silakan, tapi nanti pada suatu saat kerangka bisa jadi kata visi. Tapi nanti atau cuma terakhir. Ini ini udah ini. belum Ini udah. udah Dipoto ya tuh. Ya Pak. Ayo ya Pak. Kelihatan Pak ya? bentar ya sama ini Jadi model. Terus dibikin itu karena ini kita terjemahkan ke kerangka. Nanti setelah kerangka baru kerangka. Kelihatan. Udah. Gini ya yang benar itu bukan yang benar. Karena kita sedang belajar, jadi ini yang minimalnya harus jadi 6 paragraf. Paragraf pertama itu penjelasan secara umum apa itu banjir. Nah, paragraf keduanya ya, terserah mau pengertian banjir, mau penyebaran, mana cuma oh namanya harus baju grup iya, penjelasan umum. Berarti kan itu artinya kita penjelasan umum satu paragraf, pembuka lah, paragraf itu pembuka. Nah isinya itu kan ini 1, 2, 3, 4. Berarti itu sudah jadi 5 paragraf dengan paragraf pembuka.
paragraf berikutnya pengendalian banjir, penyebab sama cara penanggulangan akibat. Nah, paragraf terakhir itu adalah bisa kesimpulan, bisa dan atau maksud kita menulis tentang bencana banjir. Maksud kita kan ini informasi yang ingin disampaikan oleh kita, oleh Adin. Jadi Adin itu harus bisa mengemukakan maksud saya menulis ini buat apa. Bisa dan harus berguna baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Jadi maksudnya orang lain supaya apa atau diri saya seperti apa. Nah gitu. Ya kalau ada maksud, ya, kalau nggak ada maksud berarti kan ya nulis nggak ada maksud. Mau orang baik, orang jahat kalau menulis sesuatu pasti ada maksud. Maksudnya beda-beda. Ya, terserah kalau maksud yang jelas harus punya maksud. Nah, baik dan buruk itu lain lagi tergantung soal. Ya udah ya, sekarang ini bikin kerangka itu. Itu sudah berani. Karena nggak bisa kan bikin wacana sekarang ini coba sebuah karangan panjang bisa perlu aja. Kalau cara penarikan kesimpulannya gimana Pak? Kan di paragraf terakhir kan itu kesimpulan. Bisa kesimpulan, ya kesimpulan. Bisa kesimpulan. Bisa kesimpulan saya kayak tadi maksudnya itu apa? Terus yang 4 itu tadi 4 paragraf tadi itu ya 4 paragraf di luar paragraf pembuka itu jadi disimpulkan satu di bawah satu kalimat. Ini. Biasanya kan paragraf akhir paragraf kesimpulan itu biasanya dimulai dengan demikian atau berdasarkan latar belakang yang telah saya tulis tadi, latar penyebab banjir itu menyebabkan ini. Oleh sebab itu kita harus ada masukan buat masyarakat. Yang tadi bukan judul ya, kalau judul mah terakhir aja. Judul mah terserah. Bisa itu judulnya bencana banjir tadi, bisa apa? Nelayan menyambut bencana banjir ini kan bisa apa namanya? Bisa fiksi, bisa non fiksi, bisa jadi apa? Hayalan. Kita bisa menggambarkan bencana banjir dengan hayalan. Menulis berita, tapi dasarnya bencana banjir. Tiba-tiba di pikiran kita ada seorang sepasang kekasih yang terpisahkan oleh bencana, bisa kan? Bisa. Setelah itu ya, kalau ini kan kelihatannya ini non fiksi, cuma kenyataan yang terjadi, bukan hayalan. Ya paham ya? Tidak sulit kayak tidak begitu sulit. Tinggal nanti dipergunakan di. Nah kemarin itu kenapa ada nilai yang kecil itu karena menjawab yang bagus tapi di komanya tidak jelas, komputernya tidak jelas. Persoalannya kan kita sedang belajar berbahasa Indonesia. Kalau UAS sampai bikin kalimatnya tuh gini aja Pak. Rangkai sama wacananya. Oh. Kira Kalau kita pernah bikin kemarin udah belajar bikin paragraf. Iya Pak. Kira sampai sini aja. Tapi nggak bikin itu, nggak usah bikin yang main mappingnya. Ya gambar tadi nggak usah. Itu mah Ini nampak sampai aja. bikin gitu Pak. Ini sampai Bikin paragraf. Insya Allah. itu aja kan. Nah terserah, itu terserah di dalam ini kan ada 5 paragraf, 6 paragraf. Terserah di tentang itu terserah ibu memasukkannya induktif, campuran, seluruhnya di mana terserah itu kebutuhan penulis sendiri. Ya. Jadi kan harus ada 4 paragraf cara membuat paragraf itu. Kalimat intinya itu. Nah itu terserah memasukinya nanti induktifnya di mana terserah, cuma terserah. Tapi harus mengerti. Dan berarti dari 6 itu mau induktif semua terserah, mau induktif semua terserah, mau campur terserah.
yang penting orang mengerti. Karena tulisan yang baik itu adalah tulisan yang dipahami juga oleh orang lain. Jangan cuma kita aja yang tulis. Yang artinya kita yang Tulisan-tulisan dari mana? Tulisan-tulisan di rumah. bukannya tulisan jelek kan sekarang nggak orang jadi aja jelek. Karena di sama ya semua orang. Apa nanti Pak? Apa udah latihan di rumah latihan begini siap. Mau di rumah kan bikin harus bikin. Kalau ada di sini nanti bawa gimana mau kabar aja lah. Gimana ya? Dapat akhirnya tetap harus mengarah. Dan para terpindah jelas ya. Ini bikin kalimatnya di mana kalimatnya jadi kelihatan. Apakah ini bukti, campuran atau seluruh. Jangan pokoknya semua pelajaran kemarin masuknya baca. Kalau sana ya tidak bisa, tapi minimal kita bisa itu bacaan. Harus benar kalau ternyata. Soalnya bisa fitnah ini mah. Menurut pakar BMKG harus jelas menurut pakar. Bukan menurut diri. Apalagi menurut Menteri Pertanian. Menurut Pertanian orangnya jelas si Eka, si Bapak Eka. Kalau si Bapak Eka tidak mengaku bahwa saya mengatakan seperti itu, fitnah. Nah, ya kalau opini mah jangan dialamatkan menurut orang lain. Menurut saya saja. Menurut saya sendiri. Banyak orang sekarang ditangkap itu pendapat sendiri disebutkan pendapat si A, si B. Ya gitu dia nggak tahu, dia nggak tahu. Terkait itu ya Eko ya. Menurut Eko bahwa teroris itu adalah pengalihan isu dari kasus Ahok. Eko kan mengaku. Rekamannya berangkat, jadi kan masalah. Jadi kalau mau wartawannya yang bikin, ya opini saya wartawannya dan bertanggung jawab atas kata-kata itu. Itu bahayanya sih, bahaya baliknya dari sini. Apalagi sekarang itu lewat kata fisik kan orang-orang yang nanti bikin ya paham ya. Nah ini kan 1, 2, 3, 4 nanti yang terakhir ini harus jawab Pak. Terakhir berarti bulan atau muncul hari-hari begitu. Terus kalian bisa di sisi lain ini yang 5 ya, 1 aja 1 lembar yang kelima. Yang kelimanya kesimpulan atau ya maksud dari itu. Ini ada dalam paragrafnya. Nah, kan pertama pengertian banjir secara universal, secara umum adalah Ini sebetulnya sebelum satu ada lagi. Ini penjelasan secara umum. Sebelum satu itu sebenarnya harusnya ada lagi. Nol itu. Sini nol ya lah. Nol. Ini umum lah. Jadi nanti berarti sebuah paragraf baru ini pengertian. Kan sebuah wacana itu di mana-mana juga selalu ada 3 bagian kan. Sebuah wacana itu ada 3 bagian, yaitu pembuka, isi, penutup. Mau sepanjang apapun, sependek apapun, selalu gitu. Wajib. Bikin surat itu harus begitu. Surat apapun.
harus ada pembukanya isinya penutup. Nah ini yang dibikin sama Andin itu ya pengertian sampai cara penanggulangan itu adalah dari sisi pembukanya harus ada lagi. Nah kesimpulan penutupnya nanti Setelah kesimpulan masuk penutup atau kesimpulan bagian dari penutup Pak? ya bisa kesimpulan itu harus merupakan penutup. Bisa kesimpulan nanti ditambah maksud, ya, maksud tujuan menulis ini Untuk apa? untuk apa? Atau bisa disebut di dalamnya ada nasihat pribadi untuk ketika terjadi bencana banjir. Itu kan saya tidak tahu kan yang menulis saya yang. Nah untuk hal-hal yang lain juga sama bukan cuma bencana banjir, apapun yang ditulis kerangkanya. Ini kan ini untuk memudahkan. Kalau tidak pakai ini bingung. Coba tulis bencana banjir, bingung. Jadi ini kan memandu diri kita supaya tulisan kita teratur. Ya. Baca-baca ini kan udah aja begini, itu. Oh, udah. Jadi nggak pusing, jadi bertahap. Kalau maksud dan tujuannya di awal kan Bisa, di pembukanya gitu. Ini makanya salah satu saran saya. Biasanya kan orang berpikir dari hal umum terus ke kesimpulan dari. Kalau mau dicari juga nggak apa-apa. Pembukaan itu bisa. Dan bergantung kita, bergantung dirinya sendiri. Ada pertanyaan lagi? Nah, nanti kalau masih sulit, kalau sudah begini masih sulit, pikir lagi aja. Pecah lagi. Jangan membuang sama-sama apa sudah pikirkan nih. Iya dari. Ketika jangan ada kata jangan membuang sama sembarangan, apa yang pikir. Ini kalau masih sulit ya, kalau masih sulit. Ya, kalau masih sulit, semuanya juga seperti itu. Jadi supaya kita tidak, kalau sudah bingung, pecahkan lagi. Kalau sudah bingung, pecahkan lagi. Kalau sudah tidak bingung ya kita lebih bisa. Harus pecah-pecah supaya kita lebih mudah. Orang biasanya sulit menulis karena tiba-tiba dipepuk, karena harus dipepuk, karena dia dipecahkan. Dari absen kemana udah, nggak ada pertanyaan udah, tapi ya semua udah ngerti. Kalau nggak ngerti mah ya cuma tinggal. Kalau semua sudah mengerti berarti kita tinggal ketemu. Jadi Ya nggak apa-apa, saya bikin soal sama teknik tidak. tapi kalau tidak ada Kita berarti ngomongin, tinggal ditulisnya. soalnya apa? Itu kan soalnya yang lagi bertemu. Ya nggak apa-apa. Soalnya yang parah adalah Apa aja soalnya? Kita berarti. Masa bikin ini doang satu gitu? Iya, udah itu aja. Ini doang nggak sambil bapak mah. ada kayak Bapak lagi baik di Senayan. Boleh kan saya bilang tadi kan pemahaman tentang kalau para seperti itu. harus ngerti kan, produktif, campuran, dulu, Ya. terus bikin ini, terus ada wacana. Jadi Ini dibikin ke oh sebuah artikel. Wacana itu kan huruf kali-kali ini. Huruf digabungkan menjadi kata digabungkan menjadi kalimat digabungkan jadi paragraf digabungkan jadi wacana. Wacana kalau digabungkan bisa jadi novel, bisa jadi majalah, bisa apa. Jadi sebenarnya soalnya udah ada di pasien siapa? Tapi saya nasihat apanya seperti itu. Oh, Tinggal diketikkannya nanti di-emailin. ke Andi aja ini. Contoh sana, Jadi kan nanti tes kompa jadi langsung. ya itu aja yang dipikirannya, dipikirkan semuanya juga. Ya boleh ditinggal saya ngomong itu apa sih nanti itulah. Karena Pak, apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Curhat. Apa
bilangnya satu, nanti yang pas datang soalnya Oh, itu cara Oh, itu mau makan. undangan Andi. Nah, saya kan nggak ngomong gitu. Pasti gitu lah. Bukan pasti seperti itu kira-kira. Oke, itu kira-kira. Jadi nanti kalau misalnya soalnya lebih dari satu, nggak usah dikerjain. Ya soalnya kan bangunan satu juga kan ini misalkan saya bikin kerangka-kerangka udah satu. Tuh. Kedua minimalnya gua bikin wacana Ya. berdasarkan kerangka-kerangka. Wah, udah ya. biasanya Udah kita yang dibantin. Minimalnya dua kan. Udah ya cukup. Kalau saya itu kalau bikin soal itu supaya memudahkan itu biasanya 4. Empat tapi ada susunannya. ya kan karena pengertian hidup Jadi di kalau gitu. Nah, itu nomor 4. nomor 4 itu Jadi dari A satu soal sampai Z. itu nilainya 25, 1. Oh, jadi soalnya cuma bikin apa ya? Deduktif campuran. Iya kan masuk ke sini masuk wacana semua kan semua pelajaran yang kita pelajari dari awal sampai ke akhir itu masuk ke nanti di akhir di wacana. Paragraf deduktif termasuk huruf kapital, titik koma, kata sambung, kata paragraf masuk di situ semua majemuk juga masuk. Tapi kan tidak ditekankan harus ada seperti itu. Kita kan bergantung yang menulisnya sendiri. Ya, Iya, Pak. ini harus ada. Jadi meskipun bikin wacana tetap wacana yang baik itu ya harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia kayak gitu. Ya seperti kita sudah pelajari. Dan sekali lagi kalau seperti ini datanya harus benar ya mungkin. Harus jelas. Menurut Menteri Pertanian harus jelas cek menterinya siapa. Kalau lihat di koran tanggal berapa dia ngomong. Mending menurut dia deh, mending itu menurut mertua saya yang udah meninggal memang disusul. Ya persoalannya kenapa si mertua itu jadi penting ditulis. Nah, itu jadi persoalan. Karena mungkin Kalau persoalannya kalau mertuanya menteri ya mungkin